Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel belajar Si Matmat, Sinau Matematika bersama Bapak Muhammad. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Syukur Alhamdulillah. Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kesehatan, mari kita gunakan kesempatan itu untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu, termasuk di dalamnya belajar matematika. Matematika itu mudah, seperti kita bermain game. Bagi kalian yang suka bermain game, pasti mudah untuk belajar matematika. Tidak percaya? Mari kita buktikan. Simak video ini, pelajari, cermati sampai selesai. Selamat belajar. Yang pertama kita pelajari pencerminan atau refleksi. Tolong perhatikan gambar berikut. Ini ada kucing sedang bercermin. Ini kucingnya, ini bayangannya. Kemudian ini ada anak balita bercermin. Ini balitanya, ini cerminnya. Kemudian ada gambar pohon. Ini ada bayangan pohon yang kelihatan di air atau di danau. Ini ada gambar anak sedang bercermin. Ini sengaja saya buat posisi miring untuk mengetahui bagaimana perubahannya kalau cerminnya posisinya miring. Ini cerminnya berdiri, ini cerminnya roboh, ini cerminnya miring, ini juga cerminnya miring. Sekarang perhatikan bayangan pencerminan. Ini ada benda, kemudian ada cermin, bayangannya ya, di sebelah kanan dengan arah yang berlawanan. Ini bayangannya. Kemudian ada benda lagi, kemudian cerminnya horizontal, maka bayangannya posisinya seperti ini. Dicermati bayangannya. Kemudian ada benda posisinya miring, ya, cerminnya juga miring, bayangannya dilihat posisinya. Ya. Ini benda dan bayangan, benda dan bayangan, benda dan bayangan. Tolong diamati cerminnya, posisi cermin. Ini miring, ini horizontal, ini vertikal. Sekarang perhatikan pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y, bidang koordinat. Pencerminan terhadap sumbu Y. Perhatikan, titik A 3,5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Kita gambarkan titik A 3,5. Nah, tempatnya di sini. 3,5. Kemudian cerminnya adalah sumbu Y ini. Ini sebagai cermin. Ini benda, ini cermin. Maka bayangannya kira-kira di sini, ya, daerah di sini. Langkah gambarnya kita hubungkan benda ke cermin. Kemudian dihitung jaraknya juga sama, cermin ke bayangan. Ini harus sama. Inilah tempatnya, bayangannya atau A aksen dengan koordinat min 3,5. Dari mana? Kita lihat ke kiri 3, ke atasnya 5. Ya. Y-nya ini 5, ini tidak berubah. X-nya ini 3, ini min 3. Yang berubah adalah X-nya. Kalau bercermin terhadap sumbu Y, Y-nya tetap, X-nya berubah. Sehingga koordinatnya adalah min 3,5. Ini koordinat bayangannya. Ini bisa ditulis dalam bentuk penulisan pencerminan A 3,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya A aksen min 3,5. Paham? Mudah? Nah,
Sekarang pencerminan terhadap sumbu X. Misalnya titik A 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X. A nya tetap 3,5. Ini titik A nya di sini. Masih sama. Titik A. Sekarang cerminnya adalah sumbu X. Sumbu X adalah yang ini. Ini sumbu X. Bendanya ini, cerminnya ini. Ya. Maka bayangannya kita tentukan dengan langkah ini. Hubungkan ke cermin, buat jarak cermin ke bayangan dengan catatan harus panjangnya sama. Nah, inilah tempatnya bayangannya. Tempatnya A aksen, yaitu 3,-5. Ke kanan 3, ke bawah 5. Dicerminkan terhadap sumbu X, dilihat. Ini X-nya tetap punya 3, ini 3. Y-nya 5 jadi -5. Sehingga koordinatnya bayangannya adalah 3,-5. Bisa ditulis A 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya atau bayangannya 3,-5. Kesimpulannya, kalau ada titik P, A, B dicerminkan terhadap sumbu X, ya, terhadap sumbu X berarti X-nya tetap A, ini tetap A, sedangkan B-nya atau Y-nya ini berubah dari B menjadi -B karena cerminannya terhadap sumbu X. Sekarang kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, ya, terhadap sumbu Y berarti yang tetap Y-nya, A-nya yang berubah. A-nya dari positif jadi negatif. B-nya, B ini tetap B. Inilah kesimpulannya. Jelas? Ya. Berikutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Ya. Yang pertama, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Titik A 1,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita gambar dulu titik A nya 1,5. Ini tempatnya di sini 1,5. Sekarang kita gambarkan cerminnya Y sama dengan X. Bagaimana garisnya? Y sama dengan X itu artinya antara X dan Y selalu sama. X nya 1, Y nya 1, berarti titik ini. X nya 2, Y nya 2, dan seterusnya. Nah, garisnya yang kita bentuk adalah ini. Garis ini semua pasangannya antara X dan Y selalu sama. X dan Y selalu sama, maka garis ini beri nama garis Y sama dengan X. Ini bendanya, ini cerminnya. Langkahnya kita hubungkan. Ini harus tegak lurus, siku-siku. Kemudian diperpanjang dengan jarak harus sama, panjangnya harus sama. Nah, tempatnya bayangan adalah di sini. Inilah tempatnya A aksen. Koordinatnya 5,1. Paham? Ya. Sehingga koordinat bayangannya adalah 5,1. Bisa ditulis A 1,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya 5,1. Sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, ya. Titik B min 1,5, maaf. Titik B min 1,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Kita gambar dulu B nya min 1,5, ini tempatnya B. Kemudian kita gambar garisnya dulu, ada cerminnya ini. Y sama dengan min 5, Y sama dengan min X, maaf. Y sama dengan min X. Antara X dan Y selalu berlawanan. Garisnya di sini. Ini antara X dan Y selalu berlawanan. X-nya min 1, Y-nya positif 1. X-nya min 2, Y-nya positif 2. X-nya positif 2, Y-nya negatif 2. Maka garis ini diberi nama garis Y sama dengan min X. Nah, sekarang ini bendanya, ini cerminnya. Langkah berikutnya kita hubungkan, harus tegak lurus, diperpanjang, panjangnya harus sama. Inilah tempat titiknya, bayangannya B aksen min 5,1. Ya, koordinat bayangannya adalah min 5,1. Bisa ditulis, ya. Ya. Kesimpulannya, ya. Kalau titik P
A, B, titik P, A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka P aksennya tukar posisi, AB menjadi BA, tukar tempat. Ini kalau Y sama dengan X. Sedangkan kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah kebalikan dan lawannya. AB jadi BA, ini positif, ini jadinya negatif. Jelas? Ya. Yang D, pencerminan terhadap garis X sama dengan P dan garis Y sama dengan P. Yang pertama, pencerminan terhadap garis X sama dengan P. Titik A 1,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Kita gambar dulu titiknya A 1,5, X1, Y-nya 5, ini tempatnya 1,5. Kemudian kita gambar garis X sama dengan 3. X sama dengan 3 berarti pada sumbu X di angka 3. Ini 1, 2, 3. Inilah garisnya. Ini garis X sama dengan 3. Kenapa? Karena semua titik yang ada pada garis ini nilai X-nya semuanya adalah 3. Bagi contoh, titik di sini ini adalah 3,2. Titik di sini 3,3. Titik di sini 3,-2. Semua titik yang ada pada garis ini adalah X-nya semuanya 3. Sehingga garis ini diberi nama garis X sama dengan 3. Nama garis X sama dengan 3. Ini bendanya, ini cerminnya. Untuk menentukan bayangan kita hubungkan dulu, harus siku-siku diperpanjang, jaraknya harus sama. Nah, inilah tempat bayangannya. A aksen dengan koordinat hitung ini karena 5 ke atas 5, berarti A aksen 5,5. Inilah bayangannya. Bayangannya adalah 5,5. Terus dituliskan dalam bentuk penulisan pencerminan ya. Sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan P. Titik B min 2,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1 ya. Kita gambar dulu min 2,5, ini tempatnya di sini. Ke kiri 2 ke atas 5, ini adalah titik B. Kemudian kita gambar cerminnya Y sama dengan 1. Sumbu Y yang menunjukkan angka 1. Ini 0, ini 1. Nah, maka garisnya lewat ini. Semua titik yang ada pada garis ini nilai Y-nya pasti hanya 1. Min 1,1, min 2,1, min 3,1, 1,1, 2,1 sampai di sini pun nilainya Y-nya tetap 1. Maka garis ini diberi nama garis Y sama dengan 1. Semua nilai Y-nya adalah 1 di sini, garis ini. Bendanya ini, cerminnya ini kita hubungkan. Panjangnya harus sama. Nah, hitungnya 1, 2, 3, 4. Maka ke 1, 2, 3, 4. Nah, inilah tempatnya. Bayangannya. Atau B aksen dengan koordinat min 2, min 3. Kita hitung dari sumbu koordinat ke kiri 2, ke bawah 1, 2, 3. Inilah koordinat bayangannya min 2, min 3. Nah, bisa dituliskan. Kesimpulannya, kalau ada titik A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan P, maka bayangannya A aksen 2P min A. P-nya ini 2P min A, B. B-nya tetap. Jadi 2P dikurangi A. A-nya adalah X-nya ini. Sedangkan kalau titik B, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan P, maka B aksennya ya, A-nya yang tetap
B-nya berubah 2P ya, dikurangi B. 2P ini 2P-nya ini dikurangi B-nya yang ini. Inilah kesimpulannya. Jelas? Ya, kalau belum jelas nanti dipahami ulang. Sebagai tugas untuk pertemuan ke-11. Perhatikan. Untuk soal pertama, buatlah soal tentang pencerminan terhadap sumbu X atau pencerminan terhadap sumbu Y. Kamu buat soal bebas terserah yang berkaitan dengan pencerminan terhadap sumbu X atau pencerminan terhadap sumbu Y. Boleh pilih salah satu, terhadap sumbu X saja boleh, terhadap sumbu Y saja boleh. Kemudian jawablah soal yang kamu buat tadi disertai gambar pencerminannya. Jadi buat soal sendiri, dijawab sendiri. Soal kedua, saya ulang, soal kedua, segitiga ABC dengan koordinat titik A ini min 3,5, B-nya 1,4 dan C-nya min 5,1. Tentukan koordinat bayangannya jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dan gambarlah pada kertas berpeta. Jadi ditentukan koordinat bayangannya, kemudian digambar pada kertas berpeta. Soal yang ketiga, garis PQ dengan koordinat titik P min 2,1 dan Q 4,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2. Tentukan koordinat bayangannya dan gambarlah pada kertas berpeta. Paham? Nah. Jangan lupa tugas dikerjakan pada Bagaimana? Mudah bukan belajar matematika? Kalau masih belum paham, putar ulang videonya, simak lagi dengan seksama. Jangan lupa, agar dapat lebih paham, kerjakan tugas-tugasnya dan perbanyak latihan soal. Jika ada kesulitan, silakan konsultasi dengan kami. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol COVID-19 dengan baik. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.